Maluku masuk 7 provinsi di Indonesia belum capai eliminasi penanganan kusta. Maluku masuk dalam 7 provinsi di kawasan Indonesia Timur yang sampai saat ini belum mencapai eliminasi dalam penanganan penyakit kusta sesuai data pada Kementerian Kesehatan RI tahun 2020. Hal ini terungkap dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh stasiun radio KBR Jakarta bekerja sama dengan NLR, salah satu NGO yang concern dalam penanggulangan penyakit kusta di Indonesia, diselenggarakan pada Selasa 21 September 2021. Kegiatan webinar dengan tema peran kampus dalam menangkal hoaks kesehatan menghadirkan 3 narasumber, masing-masing Dr. Christina Widaningrum, Technical Advisor Program Leprosy Control NLR Indonesia, Dr. Tuti Aryani, staf pengajar dan Kepala Divisi Dermatologi Infeksi Bagian IKA Kulit dan Kelamin FK Unan, dan Malika, Manajer Program dan Podcast KBR. Dr. Christina Widaningrum, Technical Advisor Program Leprosy Control NLR Indonesia mengungkapkan, dari data Kemenkes pada tahun 2021, terdapat 27 provinsi yang telah mencapai eliminasi, yakni angka prevalensi telah berkurang dari 1 berbanding 10.000 penduduk. Hal ini tidak menjadi permasalahan kesehatan lagi, namun masih terdapat 7 provinsi, terutama di kawasan Indonesia Timur, yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Dikatakannya dari 500 kabupaten kota, ada 109 di Indonesia yang tersebar 26 provinsi yang belum eliminasi dan menjadi kantong kusta. Sementara untuk jumlah kasus baru di Indonesia sesuai data tahun 2020, terdapat sekitar 4.183 orang. Kasus terdaftar sebanyak 17.869 orang. Data di atas jika ditarik prevalensinya sebesar 0,86 per 10.000 penduduk, yang berarti Indonesia termasuk dalam eliminasi. Namun angka efek cacat dari kusta di tingkat 2 terdapat di 1,69 per 1 juta. Ditemukan tanpa cacat 81,6%, penyakit kusta ini penemuannya terlambat, dan proporsi kasus anak 18,4%. Sudah ada 27 provinsi yang sudah mencapai eliminasi. Artinya, angka prevalensi sudah kurang dari 1 per 10.000 penduduk yang dikatakan tidak menjadi masalah kesehatan lagi. Namun masih ada 7 provinsi yang belum mencapai eliminasi, yaitu banyak provinsi di Indonesia Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Dan dari 514 kabupaten kota di Indonesia, 109 kabupaten kota yang belum eliminasi, yang tersebar di 26 provinsi. Jadi provinsi-provinsi yang sudah eliminasi pun masih ada kantong-kantong kabupaten kota yang masih menjadi kantong kusta di sana. Pada kesempatan yang sama, Dr. Tuti Aryani, staf pengajar dan Kepala Divisi Dermatologi Infeksi Bagian IKA, Kulit dan Kelamin FK Unan, sekaligus mewakili akademisi dan praktisi kesehatan, saat ditanya soal bagaimana penyampaian informasi mengenai edukasi kesehatan kepada publik secara tepat guna menghindari hoaks, menyebutkan dalam menyampaikan informasi atau edukasi kesehatan ini harus valid sumbernya. Selain itu, memberikan informasi atau gagasan harus dibuat sebenar-benarnya. Akademisi ini juga harus dapat mengolah pesan secara langsung maupun tidak langsung dan harus masuk ke dalam sanubari masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dari penyampaian informasi tersebut dapat membantu dan mengubah sikap dari masyarakat. Karena saat ini masyarakat dengan mudah mengakses informasi di era digital. Oleh karena itu, saat penyampaian informasi harus menyaring informasi dengan benar, termasuk sebelum menyebarkan informasi harus diperhatikan bukti dan datanya. Dengan demikian, maka diharapkan akan menjadikan hal yang lebih baik dari masyarakat, tidak setengah-setengah dalam membuat konten yang akan berdampak kepada keilmuan, perubahan nilai yang baik, sehingga tujuannya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi untuk menyampaikan kepada masyarakat, kita sebenarnya sama seperti penyampaian komunikasi, edukasi dan informasi di pelayanan kesehatan. Jadi
bagaimana kita sebagai praktisi menyampaikan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada siapa yang mau diharapkan sebagai penerima pesan seperti atau audiens kita. Kemudian tentu memberikan informasi adalah memberikan keterangan gagasan yang sebenar-benarnya, sehingga nanti yang tadinya warga masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu, ya. Kemudian diharapkan dengan pemberian informasi tadi akan membantu membuat perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sementara itu, Malika, manajer program dan podcast KBR mengungkapkan, cara yang efektif untuk membuat isu kusta menjadi menarik adalah mengelaborasi bentuk informasi tersebut agar menarik bagi pendengar. Ia mencontohkan seperti yang dibuat oleh KBR, salah satunya dalam bentuk podcast untuk membuat informasi menjadi lebih mudah didengarkan dan bisa diakses di mana saja. Dikatakannya KBR selama ini dalam pemberitaan yang disampaikan ke pendengar, selain mengenai berita-berita terkini, juga banyak mengangkat isu-isu dari kelompok marginal. Dengan demikian diharapkan bagaimana informasi tersebut dapat diterima secara umum dan dapat dijadikan representasi untuk kebijakan publik yang lebih baik. Harapannya goals dari KBR ini adalah berupa pemahaman bahwa tidak seorang pun bisa menerima diskriminasi. Sebetulnya juga media ini bisa banget dan sering juga kita lihat ya, nggak hanya di KBR tapi juga di TV dan online, mereka bisa bikin banyak program lain yang nggak sifatnya faktual itu ya, untuk mengakomodir isu-isu di luar yang harian lah gitu ya, termasuk juga isu kesehatan khususnya tentang kusta ini. Bisa macam-macam bentuknya gitu, liputan sendiri, bikin feature gitu, atau kerjasama dengan pihak ketiga seperti KBR dengan NLR ini, bisa bikin radio talk show atau mengemas podcast, kemarinnya bikin lomba gitu, macam-macam webinar gitu. Seperti diketahui, NLR Indonesia sebagai organisasi yang menaruh perhatian pada isu kusta dan disabilitas turut mendukung pemerintah dalam upaya Indonesia bebas kusta. Salah satunya melalui kerjasama dengan stasiun radio KBR untuk menyelenggarakan program suara untuk Indonesia bebas kusta atau SUKA. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan publik tentang kusta dan disabilitas secara spesifik dan informasi kesehatan secara umum melalui berbagai seri talk show dan dialog kampus. Dialog kampus kali ini mengangkat topik peran kampus dalam menangkal hoaks kesehatan, bertujuan meningkatkan minat dan partisipasi dunia kampus terhadap pengetahuan penyakit tropis terabaikan, khususnya kusta.